Shalom, selamat pagi semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke semua keluarga kerajaan surga, amin. Kali ini aku mau berdiri karena malas sudah duduk-duduk ya. Sekali-sekali berdiri dong, gitu ya. Pagi ini aku mau bawain bangkit dari trauma. Ya, trauma dapat menghancurkan kehidupan kita, kehidupan orang-orang, mereka yang telah menderita berbagai bentuk pelecehan mungkin ya, cenderung mengalami kesulitan untuk pulih. Saat kita melihat lagi kehidupan Yesus, bayangkan kekejaman dan pengkhianatan yang dia alami. Dia dipukul dan dicambuk di depan umum sampai tidak bisa dikenali lagi. Orang banyak yang dahulu mendukungnya adalah orang yang sama, yang ingin melihatnya mati. Di kehidupan kita mungkin banyak seperti itu. Orang susah lihat orang senang lihat orang susah. Kalau bisa jatuh, kenapa harus dimotivasi? Kenapa harus dimotivasi untuk bangkit? Kalau bisa dijatuhkan, kan kalau orang-orang kita begitu ya, gitu ya. Pada saat itu Yesus tercabik, dipukuli dan dipaku di kayu salib. Ia mati seperti seorang penjahat, meskipun ia nggak bersalah, gitu ya. Ia berseru kepada Bapa surgawi karena merasa ditinggalkan, namun tidak ada jawaban. Jadi disinilah Yesus tergantung sendirian. Ia bangkit dari kematian dan misi utamanya adalah menunjukkan diri kepada orang-orang yang sama, yang melarikan diri pada saat itu. Ia membutuhkan mereka. Kecenderungan manusia kita mungkin akan menjauh dari semua orang, hampir tanpa batas ya. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa bukti sejati dari penyembuhan adalah ketika kita dapat menjadi mercusuar harapan bagi orang lain. Amin? Amin dong. Terlepas dari apa yang kita alami, apapun yang mungkin kita alami dalam hidup, mungkin sangat menyakitkan, udah pasti. Namun dalam kemanusiaan Yesus, ia masih bisa menunjukkan loh cara membantu membawa penyembuhan kepada orang lain yang mungkin juga menderita. Tingkat trauma mereka sendiri ya, begitu banyak sekarang trauma-trauma yang terjadi, trauma terhadap sekeliling, trauma terhadap keluarga, trauma terhadap bahkan terhadap anak. Sekarang anak-anak pun bisa kebalik, bukan orang tua yang cemeti anak-anak kalau lagi nakal, tapi sekarang anak bisa bogem itu orang tua kalau orang tuanya melarang mereka, gitu ya. Banyak akibatnya, mungkin dari trauma apa, tapi kematian Yesus ini mempengaruhi secara apa ya, negatif ya para muridnya. Kesedihan telah menguasai mereka tanpa menyebutkan adegan mengerikan yang terus-menerus dimainkan oleh Maria di pikirannya. Dia adalah saksi atas penyiksaan anaknya dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Begitupun kita. Terkadang kita hanya bisa terdiam melihat orang-orang yang saling menyakiti, mungkin itu ya, sehingga menimbulkan trauma bukan hanya kepada korban, tapi juga kita yang melihatnya secara langsung. Cerita saja bisa membawa ada perasaan gimana ya, kalau kita memiliki empati, simpati kepada korban atau siapapun, apalagi kita kalau kita yang mengalami ya. Orang-orang membutuhkan penyembuhan, kita membutuhkan penyembuhan, dan Yesus adalah orang yang membawa kesembuhan itu. Percaya apa enggak? Jika kita telah meraih kemenangan atas suatu masalah, ketahuilah bahwa kita adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk melayani mereka yang tenggelam dalam keputusasaan. Amin. Aku mau ngomong amin. Hidup kita yang hancur dan tidak sempurna adalah alat yang akan digunakan Tuhan untuk berhubungan dengan banyak orang yang tidak punya tempat untuk berpaling. Setiap kali peluang itu muncul, manfaatkanlah teman.
Orang lain bergantung pada kesaksian dan dorongan kita. Bangkitlah dari trauma dan jadi wadah penyembuh bagi yang menderita. Semoga ini bisa menginspirasi kamu yang pernah ada di posisi itu dan sekarang boleh menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang saat ini merasakan hal yang sama, sehingga kita bisa berbagi, bukan berbagi penderitaan, tapi berbagi kabar baik bahwa Tuhan pun merasakan itu. Jadi Anda tidak sendiri, teman-teman tidak sendiri, saudara-saudara tidak sendiri, karena Tuhan pun merasakan seperti itu. Tapi Tuhan boleh hadir untuk menolong siapapun. Nah, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karakter Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, dan kita boleh menjadi salah satu wadah penyembuh bagi siapapun yang menderita. Oke? Tuhan Yesus memberkati.